Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, mungkin selamat malam untuk anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari pangkat 0 dan pangkat negatif. Pada video ini kita akan mempelajari pangkat pecahan dan hubungannya dengan bilangan bentuk akar. Anak baik, setelah mempelajari atau menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengubah bentuk akar ke dalam bentuk perpangkatan atau sebaliknya, menghitung operasi bilangan bentuk akar dan menyelesaikan permasalahan. Baik anak-anak, kita mulai membahas pangkat pecahan dan hubungannya dengan bentuk akar. Kita akan menyimak atau memperhatikan penjabaran berikut. Nanti kita akan melihat pemangkatan bilangan berpangkat, kemudian hasil penarikan akar dan apa hubungannya. Kita mulai dengan pangkat 2/3 dari 8. Menurut sifat pemangkatan bilangan berpangkat, 8 pangkat 2/3 akan sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Berarti kita hanya mengalihkan pangkat-pangkatnya sehingga diperoleh 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kemudian ada lagi bentuk akar, yaitu akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Berarti sama dengan akar pangkat 3, 8 pangkat 2-nya dihitung 64. Nah, berapa akar pangkat 3 dari 64? Yaitu bilangan yang apabila dipangkatkan 3 menghasilkan 64, yaitu 4. Nah, dari dua kolom ini kita bisa melihat ada hubungan bahwa ternyata hasilnya sama-sama 4. Artinya 8 pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa menarik kesimpulan, ya kita bahas lagi yang kedua nih, yaitu 25 pangkat 3/2. 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2, berarti menjadi perkalian pemangkatan bilangan berpangkat, berarti hanya mengalihkan pangkat-pangkatnya. Berarti 2 kali 3/2 sama dengan 3, berarti menjadi 5 pangkat 3 alias 125. Nah, sekarang akar pangkat 2 dari 25 pangkat 3. 25 pangkat 3 hasilnya adalah berapa coba? 15.625. Nah, berapa bilangan yang apabila dikuadratkan hasilnya 15.625 adalah 125. Berarti kan sama-sama 125 tuh ya. Nah, artinya 25 pangkat 3/2 sama dengan akar pangkat 2 dari 25 pangkat 3. Jadi pangkat per 2 itu berarti akar pangkat 2 gitu ya. Nah, dari dua bahasan ini, dari dua penjabaran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk setiap A lebih dari 0 dan N bilangan bulat lebih dari 1, maka berlaku A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Itu yang bisa kita simpulkan. Ya, anak-anak, kita bahas beberapa contoh sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalian harus bisa mengubah bilangan berpangkat
pecahan menjadi bentuk akar. Berarti 9 pangkat 2/5 adalah akar pangkat 5 dari 9 pangkat 2. Cukup mudah ya. Kemudian yang kedua kita mengubah ya dari bentuk akar menjadi pecahan. Akar 15. Akar 15 itu adalah akar pangkat 2 dari 15. Cuma tidak ditulis ya, khususon itu untuk akar pangkat 2. Berarti 15-nya 15 pangkat 1. Jadi 15 pangkat 1/2. Ya. Sekali lagi, akar pangkat 2 cukup ditulis akar saja. Oke, masih semangat? Kalau masih semangat, kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Berikutnya kita akan membahas operasi atau bentuk akar. Ya, sebelum ke operasi bentuk akar, kita akan melihat pengertian bentuk akar itu seperti apa. Apa semua bilangan yang di bawah tanda akar kita sebut sebagai bentuk akar? Ya, jadi kalau gitu semua bilangan merupakan bentuk akar gitu ya. Tapi coba lihat ya. Nah, di bawah ini contoh-contoh yang bukan bentuk akar. Akar 9, akar pangkat 3 dari 8, akar 1/4, akar 0,0025. Nah, ini bukan bentuk akar karena hasilnya merupakan bilangan rasional. Karena akar 9 kan 3. Akar pangkat 3 dari 8 juga 2. Akar dari 1/4 adalah 1/2. Akar 0,0025 adalah 0,05. Jadi ini bukan bentuk akar. Lalu mana yang bentuk akar? Nah, ini akar 2 kita nggak tahu. Bilangan dipangkatkan 2 hasilnya 2 juga nggak tahu ya. Tidak bisa kita hitung secara langsung. Akar 3 dari 10 juga begitu. Akar 3, akar 125. Nah, ini hasilnya tidak rasional gitu ya. Jadi apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A/B. Saya ulang ya. Bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A/B itu dinamakan bilangan rasional. Misalnya 1, 2/2, 5/5. 2 misalkan. 2 adalah 4/2, 8/4, 10/5 dan seterusnya. Maka itu bilangan rasional. Oke, paham ya? Lanjut. Kita masuk ke perkalian dan pembagian pada bentuk akar. Jadi kita masuk ke operasi bilangan bentuk akar. Nah, anak-anak, ini kita mulai dengan perkalian ya. Ini dibaca adalah akar pangkat n dari A. Akar pangkat n dari A kali akar pangkat n dari B. Nah, kalau akar pangkatnya sama, berarti kita tinggal mengalihkan bilangan yang di dalam tanda akar. Berarti sama dengan akar pangkat n dari A kali B. Nah, pembagian pun demikian ya. Pembagian pun demikian. Akar pangkat n dari A dibagi akar pangkat n dari B. Nah, kalau ditulis dalam bentuk pecahan, ini menjadi akar pangkat n dari A per akar pangkat n dari B. Nah, ini pun sama. Ini kalau akar pangkatnya sama, berarti kita hanya membagi bilangan yang di dalam tanda akar. Berarti akarnya panjang tuh ke bawah. Jadi akar pangkat n dari A per B. Nah, kita masuk ke contoh-contoh hitungan ya pada bentuk akar atau operasi bentuk akar. Contoh, akar 2 kali akar 8. Tadi ya, kalau akar 2 berarti akar pangkat 2 ya. Itu sama dengan
akar dari 2 kali 8 berarti ya, 2 kali 8 sama dengan berapa? 2 kali 8 16. Berarti akar 2 kali akar 8 sama dengan akar 16. Hasilnya adalah 4. Gitu ya, gampang ya. Kemudian yang kedua, kita hitung akar 125 dibagi akar 5. Nah, ini berarti kan akar dari 125 per 5. Nah, berapa 125 per 5? Adalah 25. Jadi seakar 25. Nah, kalau kita bisa menghitung ya hitung, berarti akar 125 adalah 5. Ya. Nah, kalau kita kembangkan ya, menyederhanakan bentuk akar ini, dari operasi ini bisa kita menyederhanakan bentuk akar, terutama yang perkalian ya. Contoh misalkan akar 45, ya kan besar tuh akar 45. Nah, akar 45-nya bisa kita faktorkan menjadi faktor-faktor yang salah satunya adalah bilangan kuadrat atau bilangan yang bisa ditarik akarnya. Berarti akar 45 sama dengan akar 9 kali akar 5. Akar 9 adalah 3. Berarti hasilnya 3 akar 5. Gitu ya. Nah, jadi dari perkalian kita bisa mengembangkan menjadi bisa menyederhanakan bentuk akar. Baik, anak-anak, kita masuk, kalau tadi perkalian dan pembagian, sekarang kita masuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, kalau di dalam aljabar yang bisa dijumlah yang sejenis, misalnya 9A tambah 8A. Jadi 9A tambah 8B tidak bisa langsung kita jumlahkan. Nah, ini pun mirip ya, kuncinya adalah akarnya bentuknya harus sama. Ya, bentuknya harus sama. Akar pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Contoh, 5 akar 3 ditambah akar 3. Berarti 5 akar 3 ditambah 1 akar 3. Namanya 5A ditambah 1A gitu ya. Berarti 5 akar 3 ditambah 1 akar 3. Cuma satunya nggak ditulis. Hasilnya adalah 6 akar 3. Ya, ini mudah ini. Karena kan akarnya sudah sejenis. Nah, sekarang nomor 2 nih. Yang akarnya tidak sejenis. Kita hitung akar 20 dikurangi akar 500. Wah, ini kan nggak sama. Kalau tadi kan akar 3 dengan akar 3. Ini akar 20 dengan akar 500. Nah, barangkali dengan menyederhanakan bentuk akar, mudah-mudahan ya kedua bentuk akar ini sejenis. Akar 20 kita pecah menjadi akar 4 kali akar 5. Berarti kan 20 kan, 4 kali 5. Dikurangi akar 500. 500-nya kita faktorkan, kita pecah menjadi 100 dan 5. Berarti akar 100 kali akar 5. Nah, kita hitung. Akar 4 kan bisa langsung kita tentukan hasilnya. Itu 2. Berarti 2 akar 5 dikurangi akar 100 adalah 10. Berarti akar 5 enggak bisa kita hitung ya. Dari 10 akar 5. 2 akar 5 dikurangi 10 akar 5.
2A dikurangi 10A. Berarti negatif 8 akar 5. Mudah ya menjelaskan bentuk, menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar. Oke. Baik anak-anak, sampai sini video pembelajaran yang kelima ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa